Kali ini kita bakalan bikin sistem penyiram dan pelembab otomatis kumbung jamur tiram Smart IoT pakai ESP32 dan Blink IoT. Alat ini bakalan mengatur kelembaban ideal untuk pertumbuhan jamur tiram. Jadi dia bakal memastikan kelembabannya stabil dan suhunya juga stabil. Kalau misalkan kelembabannya turun, dia bakal nyalain spray untuk memberikan uap air. Jadi tonton video ini sampai akhir dan jangan ada yang di skip-skip. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Alfian Center. Oh ya, di Universitas Ahmad Dahlan itu ada program studi teknik elektro. Jadi buat kalian yang mau kuliah di Yogyakarta di jurusan teknik elektro, bisa coba kepoin link yang ada di deskripsi. Teknik elektro Universitas Ahmad Dahlan Fakultas Teknologi Industri. Di sana kalian bisa kembangin skill kalian juga lewat gabung sama tim robot dan juga gabung sama tim mobil listrik. Jadi pastikan kalian cek link yang ada di deskripsi. Sama jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe channel Alfian Center. Dan jangan lupa juga buat nyalain loncengnya. Udah banyak banget yang nonton di channel ini tapi lupa buat subscribe. Jadi makanya subscribe sekarang juga. Kalau udah, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke guys, di sini kita bakalan buka dulu browser ya, karena kita akan menjalankannya di Walkwi. Jadi kita buka browser, kemudian ketikkan di browser ini Walkwi. Nah, seperti ini, kemudian kalian klik enter. Selanjutnya pilih yang paling atas. Berikutnya pilih boardnya yaitu ESP32. Kalian bisa klik, kemudian scroll ke bawah, pilih yang starter template yaitu ESP32 yang ini. Nah, kalian klik. Dan selanjutnya untuk yang sisi kiri, kalian bisa hapus saja programnya, karena kita tidak akan gunakan ini ya. Kita hapus semua, kemudian kita geser, kita fokus ke bagian rangkaiannya terlebih dahulu di sisi kanan. Kemudian di sini sudah ada ESP32 ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan dulu beberapa komponen teman-teman. Kita tambahkan untuk DHT22 sebagai sensornya. Nah, ini dia. Kita tambahkan, kemudian kita letakkan di sebelah kanan sini. Berikutnya kita tambahkan juga untuk penampilnya, yaitu di LCD 16x2. Kita letakkan di sebelah sini. Ya. Berikutnya kita tambah lagi untuk relay, teman-teman. Kita butuh 2 relay di sini. Ya, kita copy aja Ctrl C, Ctrl V ya, jadi akan terduplikat. Atau kalian juga bisa tambahkan lagi di sini ya. Nah, ini kita atur, taruh di bagian sini aja. Oke. Nah, berikutnya kita tambahkan juga LED. Oke, tambah lagi resistor. Kemudian ini di rotate dengan resistance 220 ohm. Letakkan di sebelah sini, dirangkai seperti ini. Kemudian kalian bisa blok. Ctrl C, Ctrl V untuk copy paste dari rangkaian ini ya. Nah, ini kalian bisa kasih warna hijau dan merah gitu ya. Kemudian kalian juga bisa tambahkan untuk buzzer ya sebagai pengingatnya. Nah, mana? Nah, ini dia buzzer. Kalian tambahkan, bisa letakkan di sebelah sini. Oke, kemudian kalian bisa ini geser aja ya guys ya. Geser lagi seperti ini. Nah, shift di blok untuk menseleksi semuanya ya. Ini taruh di sini. Oke. Nah, seperti ini teman-teman untuk komponennya. Ada DHT22, ada SP32, kemudian LCD 16x2 itu C. Berikutnya buzzer, 2 LED, 2 relay ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut untuk merangkai komponen ini teman-teman. Ya, mulai dari si GND-nya kita hubungkan ke pin GND di sebelah sini ya. Kemudian kita hubungkan VCC, ini kita geser dulu. Kemudian kita hubungkan VCC ke pin 5 volt pada ESP32. Nah, seperti ini. Berikutnya SDA kita hubungkan ke pin 21, SCL ke pin 22. Nah, ini kenapa pakai 21 dan 22 karena memang sudah dibuat ya. Untuk ESP32 ini pin 21 untuk SDA, pin 22 untuk SCL. Jadi sudah defaultnya ya teman-teman. Tapi kalian juga bisa gunakan pin lain dengan program yang berbeda lagi tentunya. Oke. Kemudian untuk DHT22 di sini kita hubungkan dulu. Pinnya VCC kita hubungkan ke pin 5 volt ya teman-teman. Kita hubungkan ke pin 5 volt di sini. Berikutnya untuk SDA kita hubungkan ke pin 15 ya, ke pin 15 teman-teman. Pin 15 ada di sini.
kita hubungkan. Berikutnya untuk NC nggak perlu dihubungkan. GND kita hubungkan ke pin GND pada ESP32. Bisa ke sini juga ya. Oke, ini kita taruh bawah. Oke, ini kayaknya kurang ke kanan lagi deh teman-teman. Nah, ini kita geser dulu ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Ini kita geser sini. Ya, pokoknya dirapikan aja ya teman-teman. Nah, sampai jalurnya terlihat ya. Jangan sampai ada jalur yang nggak terlihat. Nanti takutnya bingung rangkaiannya kemana. Oke, berikutnya ke buzzer teman-teman. Buzzer untuk sisi kiri kita hubungkan langsung ke GND. Ya, seperti ini. Kemudian sisi yang kanan, kaki yang kanan ini kita hubungkan ke pin 4 teman-teman. Kita hubungkan ke pin 4, kalian bisa ikuti seperti ini. Oke. Kita ubah warnanya biar nggak tumpuk-tumpuk ya. Ini. Nah, berikutnya untuk yang LED warna merah, kaki kiri kita hubungkan ke GND. Nah, kemudian ini juga sama, kita hubungkan ke GND seperti ini. Kita ubah warna menjadi warna hitam ya. Kemudian yang kaki kanannya setelah resistor ini teman-teman, untuk yang merah itu kita hubungkan ke pin 5 teman-teman. Kita hubungkan ke pin 5 ya. Di sebelah sini pin 5, kemudian ini yang hijau ke pin berapa nih? Ke 2 ya. Ke pin 2 sebelah sini. Nah, seperti ini. Oke. Udah. Kita taruh di sini dulu untuk relaynya. Kemudian untuk bagian relay teman-teman, ini ada kita butuh 2 relay ya. Yang pertama atau yang atas itu untuk mengatur pompa mispray-nya. Jadi untuk mengatur dari semprotannya gitu ya, untuk menambahkan kelembapan kayak gitu teman-teman. Nah, untuk yang bawah ini untuk sirkulasi udaranya teman-teman. Jadi ini bisa kalian hubungkan ke motor kipas atau fan kayak gitu ya. Untuk exhaust-nya ya, untuk sirkulasi udaranya. Nah, di sini kita hubungkan dulu untuk GND ke GND-nya ya seperti ini, VCC ke VCC juga sama. Oke, sorry, ini salah jalur. VCC ke VCC seperti ini. Nah, kemudian teman-teman yang atas VCC ini kita hubungkan ke sini. Nah, seperti ini ya. Oke. Untuk yang GND bisa kita hubungkan juga ke pin GND. Teman bisa geser seperti ini. Masukkan aja ke GND sini. Atau kalian juga bisa hubungkan ke sini. Bebas ya. Kita masuk ke sini. Kemudian untuk in, teman-teman, untuk yang in atas ini kita hubungkan ke pin 18. Bentar, kita hubungkan ke pin 18 untuk yang ini mist ya, mist spray-nya. Kemudian ini untuk uap air ya, teman-teman. Kemudian untuk yang ini exhaust kita hubungkan ke pin 19. Nah, kita sini dulu, kemudian kita rapikan dulu ya. Ini kita ubah aja deh, teman-teman. Kita ubah aja untuk di sini ini geser ke sini. Kemudian ini GND kita masukkan aja ke sini, teman-teman. Nah, seperti ini sama aja ya. Karena semua GND itu terhubung ya, teman-teman. Nah, setelah itu ini bisa kita geser ke sini. Oke, seperti ini, teman-teman. Ini kita ganti warnanya. Ini juga kita ganti warnanya seperti ini. Nah, oke, ini kita geser. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini adalah rangkaian untuk membuat sistem penyiram dan pelembab otomatis kumbung jamur tiram Smart IoT ya teman-teman. Jadi kalian sudah membuat rangkaiannya, silakan bisa di screenshot. Nah, kalian bisa gunakan untuk yang bagian relay ini, keluarannya kalian bisa gunakan kelembapannya ya teman-teman. Kelembapan, jadi misal humidifier atau sebagainya ya. Kemudian yang bawah ini kalian bisa hubungkan ke kipas atau fan ya. Seperti itu. Nah, tapi untuk kali ini karena di simulator Waku ini nggak ada komponennya, kita bisa asumsikan bahwa LED ini sebagai ininya apa, exhaust dan juga humidifier-nya ya. Kita siapkan dulu di sini. Oke, 220 ohm seperti ini.
kita taruh sini aja teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kita hubungkan kaki kanannya ke sini, kemudian ini kita hubungkan ke NO atau normally open. Yang kaki kiri kita bisa hubungkan ke GND ya teman-teman. Seperti ini. Dan kita ubah warnanya. Ini sebagai indikator aja sebenarnya teman-teman untuk biar kalian bisa tahu bahwa ini bekerja gitu. Kemudian kita duplikat aja ini. Ya, kita duplikat, kita blok aja deh. Kita shift, blok seperti ini, Ctrl C, Ctrl V. Kita letakkan di sebelah sini. Ini kita kasih warna biru deh. Kemudian yang exhaust kita kasih warna apa nih, kuning deh, boleh. Nah, ini kita hubungkan ke NO, kemudian GND-nya juga kita hubungkan sama ini teman-teman. Ini juga kita ubah menjadi warna hitam. Nah, yang ini COM ya. Ini kalian bisa hubungkan ke VCC karena tegangan kerja dari LED ini kan 5 volt ya teman-teman, dengan si apa resistornya untuk penahannya ya. Nah, jadi ini sudah bekerja di tegangan 5 volt. Kalau misalkan kalian hubungkan dengan humidifier yang tegangannya 220 volt ya kalian hubungkan aja ini ke 220 volt gitu ya. Kalau bingung tanya aja di kolom komentar ya teman-teman. Ini kita ubah menjadi warna orange saja deh biar kelihatan ya. Nah, ini warna orange, kemudian kita bikin juga ke sini sama tegangan inputnya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Ini sudah jadi rangkaiannya. Kalian bisa screenshot lagi bagian ininya ya. Oke, kalau sudah kita geser, teman-teman, kita bakal beralih ke bagian programnya. Untuk programnya sendiri di sini teman-teman aku udah siapin ya. Ini adalah programnya ya. Program untuk sistem penyiram dan pelembab otomatis kumbung jamur tiram. Nah, di sini sudah ada programnya. Kalau misalkan kalian mau program ini silakan like video ini, kemudian tulis di kolom komentar mau programnya. Nanti bakal aku kirim kalau misalkan like-nya sudah tembus di 50 like dan komennya tembus di 30 komentar ya. Jadi pastikan kalian like video ini dan tinggalin komen di kolom komentar. Oke, kalau sudah kita langsung aja untuk blok semua teman-teman. Kita klik kanan, klik select all, kemudian klik kanan lagi, copy ya. Di bagian sketch.ino ini kalian bisa klik kanan dan klik paste. Nah, maka programnya akan masuk ke sini teman-teman. Seperti ini ya. Oke, programnya sudah masuk seperti ini ya, kalian bisa perhatikan. Oke, sebentar ini kita perbesar terlebih dahulu biar kelihatan ya. Nah, teman-teman di sini ya programnya kalau mau diketik manual ya juga silahkan. Ini bakal aku scroll dulu sampai akhir ya. Nah, silahkan kalau mau diketik manual kalian bisa pause video ini ya. Oke, di sini masih ada kepanjangannya ya. Kita geser sedikit. Nah, seperti ini. Oke. Udah lanjut ke bawah lagi. Oke, sudah habis ya. Silakan kalau mau diketik manual ya. Tapi kalau enggak ya like video ini dan tulis aja di kolom komentar mau programnya, oke? Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Di sini ada beberapa variabel yang akan kita butuhkan untuk bisa terhubung ke bagian Blink IoT-nya ya. Yaitu ada template ID, template name, dan juga auto token. Nah, cara dapetin 3 variabel ini kalian bisa ikutin langkah berikut ya. Jadi kalian buka new tab, kemudian kalian ketikkan di sini Blink ya. Kalian ketikkan Blink, kemudian klik enter. Nah, pilih yang paling atas ini teman-teman. Pilih yang paling atas, kemudian kalian bisa pilih yang login kalau sudah punya akunnya. Tapi kalau belum silakan sign up terlebih dahulu, habis itu login. Nah, karena aku udah, jadi langsung aja login. Kemudian kita tunggu sampai muncul seperti ini ya. Nah, kita masuk ke bagian developer zone. Kemudian di bagian my template di sini kalian bisa klik new template. Berikutnya kalian kasih nama template ini. Misal di sini aku mau kasih nama sistem jamur otomatis gitu ya. Sistem jamur otomatis. Oke. Dengan hardware yang aku gunain ya tadi di Project Walkway-nya itu ESP32 ya. Kemudian koneksinya menggunakan WiFi. Kemudian klik down. Oke. Ya, setelah itu teman-teman bisa klik bagian data stream di sini. Kemudian klik
create new, kemudian kalian kasih nama di sini humidity ya, humidity. Nah, di sini sudah muncul teman-teman. Humidity, kalian klik aja. Kemudian kalian langsung aja klik save. Kemudian new data stream lagi. Ketikkan di sini temperatur. Temperatur, kalian bisa pilih yang Celsius. Kemudian langsung save. Kemudian new data stream lagi. Klik di sini status ya. Status. Kalian bisa pilih di sini ya. Status. Untuk status ini dia variabelnya string ya, teman-teman. Tipe datanya string ya. Kemudian klik save. Berikutnya new data stream. Kalian bisa kasih nama di sini sprayer status. Status, kemudian klik enter. Kalian langsung aja klik save. Oke. Kemudian new data stream lagi. Kalian kasih nama fan status. Kalian langsung klik enter. Kemudian klik save. Berikutnya yang terakhir virtual pin 5. Ini kalian bisa kasih nama switch manual. Oke, klik enter. Kemudian kalian kasih save. Kemudian kalian masuk ke bagian developer zone. Di bagian dashboard ya. Di bagian dashboard ini maksudnya di developer zone, kemudian dashboard ya. Kalian bisa tambahkan widget di sini, teman-teman. Kalian bisa tambahkan ini ya. Ini aku perkecil lagi. Oke, biar kalian bisa lihat. Di sini aku tambahin untuk gauge. Ya, jadi aku mau pakai gauge untuk menampilkan kelembapan. Kemudian 2 untuk menampilkan temperaturnya. Nah, berikutnya ada juga status menggunakan label di sini, teman-teman. Kalian bisa taruh di sini. Oke, bisa 2 seperti ini juga boleh. Berikutnya ada status untuk sprayer, status untuk fan, dan kemudian manual button atau switch. Kalian bisa pakai switch di sini. Nah, ini kalian bisa perbesar ya. Oke. Ini teman-teman. Nah, berikutnya kita hubungkan dulu teman-teman. Untuk yang gauge ini, kalian klik di sini, gear, kemudian pilih humidity. Kemudian kalian pilih warnanya bebas, bisa biru. Kemudian klik save. Yang ini juga sama, klik gear, kemudian tambah, klik temperatur di sini. Kalian bisa ubah menjadi warna merah. Save. Berikutnya di sini label, klik gearnya. Kalian bisa klik status di sini, taruh di tengah. Kemudian warnanya kalian sesuaikan, kemauan kalian terserah. Kemudian untuk LED yang sebelah kiri, kalian klik di sini, kemudian klik tanda sprayer status. Dengan kalau sprayer berarti biru gini aja. Save. Kemudian yang ini juga sama. Untuk fan status, exhaust kita kasih warna orange saja deh. Kemudian switch di sini kalian bisa pilih switch manual. Ya. Bisa kalian edit-edit di sini teman-teman. Ya. Oke, kemudian klik save. Nah, berikutnya teman-teman, di sini kalau sudah semua terhubung ya, kalian klik save di pojok kanan atas. Kemudian kalian masuk ke bagian device. Di sini kalian klik aja new device. Kalian klik from template. Kalian pilih templatenya sistem jamur otomatis. Kemudian klik create. Nah, maka otomatis di pojok kanan atas kalian perhatikan ada Blink template ID, template name, dan juga auto token. Nah, ini kalian langsung aja blok semuanya. Klik kanan copy. Kemudian masuk ke bagian walkway simulatornya tadi. Kalian blok semua di sini, klik kanan, klik paste. Nah, maka template ID, template name, dan juga auto tokennya masuk ke sini, teman-teman. Ya. Jadi sudah dapat template ID, template name, dan juga auto token. Oke, berikutnya di sini juga kita butuh library. Di sini butuh 4 library ya. Ada Wi-Fi, Blink, Liquid Crystal untuk LCD-nya, dan juga DHT. Kita tambahkan dengan cara klik library manager, klik tanda plus di sini, ketikkan Wi-Fi. Kemudian kalian bisa scroll ke bawah. Scroll ke bawah sampai nemu Wi-Fi aja, keterangan Wi-Fi gini ya. Kalian klik. Nah, untuk DHT dan juga Liquid Crystal-nya udah masuk, kalian tambah lagi yang belum, yaitu Blink.
sorry, blink. Nah, seperti ini, kalian klik. Berikutnya kalau sudah empat-empatnya masuk ya, di bagian bawahnya di sini ada pin-pin yang digunakan atau inisialisasi dari pinnya. Di mana DHT pin itu di pin 15 dengan tipe DHT22, kemudian LED green di pin 2, LED red pin 5, sprayer di pin 18, fan di pin 19 dan buzzer di pin 4 ya. Sudah sesuai dengan rangkaiannya. Pastikan lagi cek rangkaiannya sudah sesuai atau belum. Berikutnya di sini ada autokan. Nah, ini dipanggil dari yang ini, teman-teman. Nah, dari sini dipanggil di bawah sini ya. Kemudian SSID atau WiFi yang akan kita gunakan di sini aku pakai Walkwi Guest atau yang dibawa dari Walkwi-nya. Nah, kalau misalkan kalian mau pakainya itu WiFi kalian di rumah, misal kalian pakainya hardware nih, ya kalian ubah aja di sini dengan WiFi kalian gitu ya. Passwordnya kosong, kosongin aja. Tapi kalau misal pakai pakai WiFi kalian ya ketik aja di sini password dari WiFi itu. Kayak gitu, teman-teman. Oke, mungkin itu dulu untuk programnya, sisanya sistemnya ya. Sistemnya bakal aku jelasin aja langsung di bagian simulasinya. Jadi kita bisa perkecil dulu di sini. Oke, yang ini kita gedein ya. Kemudian klik start simulation. Nah, seperti ini. Oke, di sini kita compiling projectnya dulu. Kebetulan untuk servernya, build servernya di warna kuning ya, yang menandakan bahwa ya cukup rame, tapi harusnya bisa tercompile-nya. Jadi kita tunggu dulu sampai compile-nya berhasil. Mungkin ini bakal aku percepat. Oke guys, di sini compile-nya sudah berhasil ya, sudah menampilkan Smart Mushroom Greenhouse V1 ya. Oke, kemudian ini juga sudah tampil. Oke, langsung kelembapannya otomatis menyala ya di sini. Kita naikkan dulu, bakal aku jelasin singkat dulu ya, biar nggak berisik. Kita naikkan dulu ya. Oke, di sini langsung hijau ya, teman-teman. Oke, ini kita tutup dulu. Oke, kalian bisa perhatikan di sini ya. Untuk kelembapannya sudah tampil di 80,5%. Kemudian temperaturnya di 24 derajat Celcius. Kalian juga bisa naikkan di sini ya. Nah, ini kan simulasi ya, teman-teman. Jadi kita bisa ubah-ubah semau kita. Tapi kalau misalkan kalian realnya, ini DHT22 akan membaca kondisi real dari tempat kalian gitu ya. Tempat jamur kalian ditanamkan gitu. Oke. Nah, teman-teman, di sini untuk sistemnya sendiri ya. Dimana kalau misalkan kelembapannya itu turun ya atau kurang dari 70%, yang artinya dia itu kurang lembab, maka dia akan menyalakan LED. LED warna biru ini. Nah, kalian bisa perhatikan LED warna merah menyala, LED warna biru menyala kan. Ini artinya sprayernya dinyalakan gitu ya. Atau menambah kelembapannya gitu. Oke. Kemudian teman-teman, kalian perhatikan juga bagian suhu. Suhu ideal untuk menanam jamur itu di bawah 28 derajat Celcius. Nah, kalau misalkan dia lebih dari 28 derajat Celcius, nah di sini exhaust-nya akan menyala yang menandakan suhunya itu tinggi. Nah, ini kalian perhatikan ya, warna kuning, yang di warna kuning menyala. Kalau kita turunkan di bawah 28 derajat Celcius, exhaust-nya akan mati. Oke? Exhaust akan mati. Nah, berikutnya kalau misalkan kelembapannya sudah naik nih, kelembapannya karena sprayernya nyala, jadi kelembapannya naik, perlahan naik, set, sampai di atas 80%. Nah, baru sprayernya dimatikan. Kemudian menampilkan atau menyalakan LED warna hijau yang menandakan kondisi optimal untuk menanam jamur, gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau misalkan sprayernya kurang dari 50 60% gitu ya, 60%, dia akan menyalakan buzzer yang menandakan kelembapannya sangat kurang gitu, yang mengharuskan operator atau penjaga atau kita untuk menambahkan secara cepat, misal nambah air atau disemprot manual dan sebagainya ya.
kayak gitu. Jadi kondisinya agar lebih stabil lagi. Nah, setelah dilakukan tindakan maka akan naik lagi di 65%, 60,5%, tapi sprayer tetap nyala, LED warna merah tetap nyala karena belum optimal gitu. Nah, kalau misalkan udah optimal ya di atas 80%, maka dia akan mematikan sprayer dan warna hijau akan menyala kayak gitu teman-teman ya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, ini juga sistem ini, semua sistem ini sudah terhubung ke Internet of Things, teman-teman. Yang artinya kalian bisa monitoring dan pantau kondisi dari kumbung jamur kalian, jamur tiram kalian melalui aplikasi ataupun website gitu ya. Nah, jadi kalian bisa lihat tampilannya di sini humidity-nya 85%, temperaturnya 27,8 derajat, statusnya humid dan ideal ya atau terlembapi dengan sempurna gitu ya. Nah, biar enak kita taruh aja di kanan sini teman-teman, biar tampilannya jelas ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini untuk rangkaiannya, sistemnya. Oke, sekarang kita coba ubah-ubah ya. Nah, kelembapannya kita turunkan lagi coba di 77,5, ini harusnya sama, oke. Berubah di 77%. Kemudian suhunya kita coba naikkan. Oke, 27. Kemudian naik harusnya menjadi 32, oke, nyala ya. Fan-nya juga menyala. Dan selanjutnya kita turunkan lagi. Oke, fan-nya akan mati. Oke. Kemudian ini humidity-nya dikurangi. Oke. Sprayer statusnya menyala juga. Jadi keterangannya tampil spraying dry. Nah, artinya di sini sistemnya sudah bekerja sesuai dengan programnya atau sesuai dengan kemauan tentu aja untuk mengkondisikan kelembapan dan suhu dari si kumbung jamur tiram tersebut ya, teman-teman. Ya, jadi kalian berhasil untuk bikin sistem penyiram dan pelembab otomatis kumbung jamur tiram Smart IoT pakai FP32 dan juga Blink IoT. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel Alfian Center. Dan jangan lupa juga buat nyalin loncengnya. Aku akhirin bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.